Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang di program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan secara langsung di RRI program 1 dan untuk Anda yang menyampaikan aduan atau juga keluhan atau juga mungkin terkait layanan publik di tingkat lokal, dan silakan di line telepon kami di 0711369977 atau melalui line WhatsApp kami di 082179279010 ya. Jadi program khusus untuk memberikan ruang untuk Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun aduhan di Pro 1 RRI Palembang hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan program Halo RRI ini, program Halo RRI setiap hari Senin dan hari Jumat ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sambil menanti telepon masuk di line telepon kami di 0711369977, kami akan juga menyampaikan informasi-informasi terkait Sumatera Selatan dan sekitarnya. Pendengar, masa pemberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, maksud kami ini resmi berakhir ditandai dengan keberangkatan 368 jemaah haji kloter 22 asal Palembang dan Bangka Belitung pada hari Kamis 29 Mei 2025 dini hari. Jadi total jamaah haji yang berangkat melalui embarkasi Palembang tahun ini berjumlah 8.115 jemaah dengan rincian 6.910 asal Sumatera Selatan, 1.117 asal Bangka Belitung, dan 88 petugas kloter. Kakanwil Kemenak Sumatera Selatan Syafitri Irwan ini selaku Ketua PPIH Embarkasi Palembang mengaku bersyukur proses pemberangkatan jamaah haji embarkasi Palembang tahun ini berjalan lancar tanpa ada kendala berarti. Jadi mulai dari proses penerimaan jamaah haji di asrama embarkasi hingga pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi. Syafitri juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi menyukseskan operasional penyelenggaraan haji di embarkasi Palembang. Mulai dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI dan Polri, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang, Angkasa Pura II Palembang, Imigrasi Bea Cukai, Maskapai Saudi Arabia Airlines, pihak asrama haji Sumsel, Dinas Kesehatan, serta jemaah haji, keluarga jemaah, dan masyarakat Sumatera Selatan. Nah, dengan berakhirnya masa pemberangkatan haji tahun ini, lanjut Syafitri menjelaskan PPIH Embarkasi atau Debarkasi Palembang dalam waktu dekat akan menggelar rapat evaluasi sekaligus ini persiapan menyambut pemulangan jemaah haji yang terjadwal tiba Palembang pada 13 Juni 2025. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendesak pemerintah pusat segera menyusun aturan teknis pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang wajib belajar gratis 9 tahun. Dan termasuk ini di sekolah swasta, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ini menyampaikan hal ini saat menerima kunjungan kerja reses Komisi 10 DPR RI di Palembang pada Rabu kemarin. Putusan MK yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini memicu pertanyaan dari berbagai pihak, terutama sekolah swasta tentang teknis implementasinya. Dan Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi pusat daerah dalam menindaklanjuti putusan MK agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Jadi menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPRD RI Mahmud Abdurrahman ini menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan hak bertanya untuk menggali masukan dari daerah tersebut. Kunjungan kerja ini juga melibatkan sejumlah mitra strategis termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk membahas langkah strategis pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di Halo RRI yang ingin menyampaikan keluhan Anda ataupun juga aduan terkait layanan publik di Sumatera Selatan dan sekitarnya melalui program Halo RRI. Kami akan menerima aduan ataupun keluhan Anda di setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10, dan bisa Anda sampaikan aduan Anda melalui line telepon kami di 0711
369977 atau juga Anda bisa sampaikan melalui line WhatsApp kami di Pro 1 RRI Palembang di 082179279010. Dan tetaplah bersama kami masih di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang di program Halo RRI. Kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi untuk menyampaikan aduan ataupun keluhan pendengar ini terkait layanan publik di tingkat lokal, dan ini di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010 hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi kami RRI Digital, bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda bisa bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pelaksanaan Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal yang dilakukan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ini dilaksanakan di Helipad Hotel Arya Duta Palembang pada Selasa 27 Mei 2024 sore. Jadi hasil Rukyatul Hilal ini akan dilaporkan ke Kemenak RI untuk menjadi bahan penetapan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah melalui sidang isbat tersebut. Dan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Sumsel Taufik mengatakan berdasarkan hasil perhitungan materi terbenam di Kota Palembang pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat, ketinggian hilal di Palembang berada di 1 derajat 55 menit 24 detik di atas ufuk Mari. Letak posisi hilal pada 5 derajat 47 menit 44 detik di utara matahari dengan sudut elongsi 6,19 derajat. Dan berdasarkan kriteria IMKA Nurkia terbaru, MAPSIS atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, jadi ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongsi minimal 6,4 derajat, maka tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Kamis ya, 6 hari Kamis untuk bulan Juni ini tanggal 6 Juni maksud kami 1 Zulhijjah ini 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada Kamis 29 Mei 2025.
Dan hasil Rukyatul Hilal langsung disampaikan kepada Kemenak RI, jadi Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah di Jakarta, untuk menjadi bahan penetapan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah melalui sidang isbat. Dan silakan untuk Anda ingin terus bergabung bersama kami di line telepon di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang mencatat lonjakan penumpang selama libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus dan Hari Lahir Pancasila 2025 dalam periode 28 Mei hingga 1 Juni 2025 sebanyak 14.617 tiket terjual. Jadi angka ini naik 20% dari kapasitas yang tersedia, yaitu 12.170 tempat duduk. Manajer Humas Aida Suryanti mengungkapkan bahwa rata-rata harian penumpang mencapai 2.923 orang dan mereka melakukan perjalanan ke berbagai kota dan kabupaten di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Jadi puncak arus penumpang terjadi pada hari Kamis 29 Mei 2025 dengan jumlah 3.035 penumpang dan diperkirakan kembali terjadi pada hari Minggu 1 Juni 2025. Aida mengatakan bahwa KA Bukit Serelo ini menjadi pilihan utama masyarakat mengangkut 7.293 penumpang atau sekitar 49,9% dari total penumpang. KA Sidang Marga menempati posisi kedua dengan 4.246 penumpang atau 29,5%. Diikuti KA Raja Basa sebanyak 3.078 penumpang atau sebanyak 21,5%. Jadi semua kereta tersebut melayani rute pulang pergi dari dan ke Kertapati. Jadi kinerja ketetapan waktu kereta api selama periode libur panjang ini juga menunjukkan hasil positif dan KAI di per 3 mencatat 100% ketetapan keberangkatan dan 97% ketetapan kedatangan. Dan capaian ini memperkuat posisi kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan. Jadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat yang memilih kereta api sebagai sarana transportasi selama liburan. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan mengutamakan keselamatan demi memastikan perjalanan yang aman dan menyenangkan bagi pelanggan. Dan tentunya kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di Pro 1 RRI Palembang di 082179279010 di program Halo RRI hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk
pahami. Dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal, dan abadi. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga aduan terkait layanan publik di line telepon kami di 0711369977, dan kami informasikan juga pendengar bahwa Halo RRI ini setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Pendengar, beralih ke informasi lainnya. Masyarakat meminta agar pemerintah kembali mengkampanyekan protokol kesehatan menyusul kembali merebaknya kasus COVID-19 di beberapa negara tetangga. Dan ini Oppo dari Wajo meminta agar pemerintah mengkampanyekan lagi prokes meskipun kasus COVID-19 diharapkan untuk berhati-hati apabila untuk memerlukan menggunakan masker. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker dimanapun Anda berada dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk mencuci tangan ya. Dan tentunya silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami.
Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977. Ada penelpon kita yang sudah bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi dengan Mas Virgon di Banyuasin ya. Ya. Silakan Mas Virgon, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih banyak RRI. Ini jadi salah satu wadah juga untuk kita masyarakat ya, untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin dianggap tidak tepat atau ada yang lain kurang. Ini bisa jadi evaluasi juga untuk pemerintah daerah gitu ya. Saya menyoroti ini Mbak Dela terkait dengan aktivitas di terminal alang-alang itu ya. Itu kayaknya sudah nggak maksimal lagi aktivitasnya ya. Karena yang bikin kita kesel di jalan itu adalah aktivitas angkot itu. Yang parkirnya itu sudah nggak lagi di terminal 12. Jadi ngetemnya itu di atas trotoar gitu ya, di depan ruko-ruko. Jadi kalau seandainya pendengar RRI menuju ke arah Banyuasin dari kota Palembang itu, dari Simpang Bosor itu yang akan menuju ke KM12 itu, banyak banget tuh angkot-angkot itu yang ngetemnya itu di atas trotoar, depan ruko-ruko gitu ya. Itu cukup mengganggu aktivitas pejalan kaki, itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita sebagai pengendara juga ngerasa nggak nyaman ya, karena memang aktivitas turun naik penumpang juga di situ ya, dikhawatirkan juga terjadi apa-apa. Sama halnya juga angkot-angkot yang dari Banyuasin, yang ngetemnya juga sama juga. Jadi nggak di terminal ngetemnya, tapi ngolah ngetemnya itu ada di bahu jalan. Itu tepat di bawah pintu gerbang perbatasan Palembang Banyuasin. Nah itu mungkin pihak terkait harus segera ditindaklanjuti gitu ya, karena kan setahu kita aktivitas turun penumpang itu di terminal, ternyata nggak di terminal. Ya kalau seandainya terminalnya jauh dan masyarakat juga naik angkot atau naik kendaraan umum ya resikonya masuk ke sana gitu ya, jangan sampai malah merugikan pejalan kaki atau pengguna jalan yang lain karena ngetemnya itu nggak pada tempatnya. Saya nggak bisa bayangin gimana yang punya ruko itu banyak, karena aktivitas turun penumpang kan di depan ruko-ruko mereka gitu ya. Tapi yang paling penting sih itu karena tidak pada tempatnya ya. Jadi parkirnya malah di atas trotoar. Kalau nggak percaya, mungkin Mbak Dela atau siapapun itu ya, pengguna atau mungkin masyarakat pendengar RRI ya jalan-jalan aja menuju ke KM12 tuh. Masih banyak tuh angkut-angkut yang ngetemnya di atas trotoar. Begitu aja Mbak Dela. Ya. Baik, terima kasih Pak Virgon di Banyuasin. Ini terkait parkir liar ya di terminal Alang Lebar yang parkir di trotoar di bawah perbatasan gerbang Banyuasin menuju Palembang ataupun sebaliknya. Kami terus mengajak Anda dan kami juga akan menyampaikan ke pihak terkait ya. Kita akan mencoba untuk menghubungi pihak terkait di belakang Pak Virgon Banyuasin. Silakan yang ingin menyampaikan aduan ataupun pelayanan publik ya di line telepon kami di 0711369977. Pro 1, selamat pagi. Halo, Pro 1, selamat pagi. Halo. Halo, Pro 1, selamat pagi. Dengan siapa di mana nih, Bapak? Dari Baturaja. Pak Kiwai ya? Iya. Pak Kiwai di ya. Silakan ya, Pak. Ini saya ini bukan mengadukan deh. Kalau mengadukan tuh nggak bagus ya. Iya, tapi nggak mengadukan Mbak Dela. Ya, kita ini sama orang Sumatera Selatan, Mbak ya. Kita Kabupaten Oku kan masuk wilayah Sumsel di 17 kabupaten kota. Kami itu mohon minta siaran RRI Pro 1 Palembangnya dapat diatur karena rally kita 90,5 yang sering dengung-dengungkan oleh RRI itu nggak menyala. Kami ini selalu lewat streaming itu aja. Ini ya kalau misalkan ini program nasional media pemersatu bangsa harus benari maksud kami itu kan. Ya kalau ini terakhir saya sudah malu menyampaikan ini. Ya, baik. Cuman ini saya kan nggak akan nyampein terakhir sampein saya ya. Baik itu aja kan. Baik. Nah itulah kami pengen dengar loh. Saya lihat di RRI Pro 1 itu orang-orang dari kabupaten-kabupaten sana aja. Pak Kiwai, ini sudah berapa lama Pak Kiwai? Iya, dari Oku. Ada nggak jarang itu. Tapi paling dari Blitar paling. Dari Oku Selatan nggak. Nah itu aja. Baik, Pak Kiwai. Halo. Satu Sumatera Selatan. Halo Pak Kiwai. Kalau pantauan saya dari 2003, bulan puasa itu, pertengahan puasa. Ini Pak Kiwai mendengarkan Pro 1 melalui apa nih Pak Kiwai? Ya. Halo, Pak Kiwai ini mendengarkan radio Pro 1 melalui apa Pak Kiwai? Iya, lewat streaming lah. Karena streaming ini gak gangguan juga jaringannya. Baik.
Segitu saja Pak Kiwai? Ya, lewat streaming. Karena streaming gangguan juga. Pagi-pagi mau melihat berita Sumsel itu. Nah, itu aja, Mbak. Itu aja. Terima kasih waktunya, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, itu aja laporan. Enggak, bukan mengadu. Kalau mengadu enggak bagus itu kalau mengadu itu. Kita beranu sama-sama. Itu Ya, aja, baik. Mbak ya. Ya, terima kasih Pak Kiwai di Batu Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 penelpon ya dari Pak Virgon. Ini terkait parkir liar yang di trotoar di terminal Alang-Alang Lebar. Ini kebanyakan mereka parkir di trotoar, bukan parkir atau juga menarik penumpang melalui terminal Alang Lebar. Dan ini juga tadi Pak Kiwai di Batu Raja mengenai hilangnya siaran Pro 1 ataupun RRI secara terestrial dari tahun 2023. Baik, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Berilah sebuah pertanda bila kau menyimpan rasa yang sama, tunjukkanlah darah. Berilah ku secerca harapan. Genggam tanganku bila kau mau, pandang mataku bila kau ragu, agar aku tahu isi di balik hati lembutmu. Janjiku takkan kemana-mana. Aku ingin tahu seberapa besar cintamu. Teringat senyummu di kepala, tulus dan indah, tak ada duanya. Lalu ku bertanya, bisakah kita saling mencinta? Janjiku takkan kemana-mana. Aku ingin tahu seberapa besar cintamu. Betapa indahnya bila satu hendak menjadi dua. Simpan saja semua ragu, pelitaku, lihat aku, penanti setia dirimu.
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Detik-detik berganti, rintik hujan menemani ku yang sedang sakit hati. Seperti terbang lalu jatuh, begitu pahitnya terluka. Malam dengar ku
Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami sampaikan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI, yang ingin menyampaikan keluhan Anda, dan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179271010 terkait laporan dari Pak Kiwai di Batu Raja. Untuk Pak Kiwai mungkin bisa sampaikan langsung ya ke KBTMB. Ini di line telepon kami di 081274772471. Saya ulangi di 081274772471 atau melalui kasih TMB di 082179669341. Kami ulangi di 082179669341 terkait siaran terestrial RRI ya, yang sudah menghilang sejak tahun 2023 di daerah Batu Raja. Dan untuk informasi yang disampaikan Pak Virgon, kami masih mencoba menghubungi pihak terkait ya untuk parkir liar ataupun juga parkir di trotoar di dekat terminal Alang Lebar ya. Dan tentunya buat Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line telepon di 082179279010. Beralih ke informasi lainnya pendengar. Beralih ke informasi lainnya, jajaran Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan ini memasang rambu-rambu peringatan dini terhadap potensi bencana alam agar masyarakat lebih waspada guna mengantisipasi korban jiwa. Kapolres Oku Timur AKBP Kevin di Matapura ini mengatakan bahwa pemasangan spanduk himbauan ini dilakukan oleh seluruh polsek jajarannya, terutama di kecamatan yang dipetakan rawan banjir dan tanah longsor. Ia juga menjelaskan wilayah Kecamatan Martapura merupakan salah satu daerah rawan banjir dan tanah longsor saat musim hujan karena berada di dataran tinggi dan dekat dengan daerah aliran Sungai Komering. Dalam aspek mitigasi, Polsek Matapura melakukan pemasangan spanduk himbauan di jalur-jalur rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan bagi pengguna jalan. Dan selain itu juga petugas juga melakukan pengecekan langsung terhadap aliran sungai di kawasan rawan banjir guna memantau potensi peningkatan debit air Sungai Komering. Dan Babin Kamtipnas ini di lapangan pun menyambangi masyarakat di desa-desa tersebut untuk terus meningkatkan kesadaran. Halo RRI. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Waktunya Anda sampaikan keluhan
keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Terima kasih masih bersama kami di program Halo RRI yang ingin menyampaikan informasi. Silakan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790 dan kita sudah ada penelpon selanjutnya, ada Bapak Fajar ya. Pak Fajar, selamat pagi. Halo. Pagi Mbak Dela dari Pak Zakaria. Oh, Pak Zakaria. Pak Zakaria di Kenten. Silakan, ada yang ingin disampaikan Pak Zakaria? Ini Mbak Dela, masalah Pro 3 RRI Jakarta udah lama kita Palembang nggak bisa nerima itu, bagaimana bisa diperbaiki mungkin jaringannya. Ini sejak kapan nih Pak Zakaria kehilangan udah lama Mbak Dela, Pro 3? Mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan. Baik. Selain itu? Ya, Sudah hampir hampir kurang lebih 4 bulan ya? Ya, kalau bisa ya ada variasi gitu. Jadi ini kan ada berita kan tahu kan di Jakarta. Dan untuk pendengar mungkin terkait laporan atau juga informasi aduan mengenai siaran kami di RRI Palembang ataupun juga siaran terestrial, bisa Anda hubungi ya KBTMB di 081274772471. Kami ulangi di 081274772471 atau kasih TMB di 082179669341. Kami ulangi di 082179669341 ya. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami selain melalui terestrial, bisa Anda dengarkan kami melalui RRI Digital. Bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store, dan siaran kami juga bisa Anda mendengarkan melalui rri.co.id. Lintas waktu saat ini 50 menit beranjak dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih ingin menyampaikan informasi lainnya di seputaran Anda, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090 ya. Dan tentunya untuk Anda kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Rumah Tahanan Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ini memperkuat program sistem keamanan deteksi dini guna mewujudkan lingkungan rutan bebas dari benda terlarang. Dan Kepala Rutan Kelas 2B Batu Raja Fitriyadi ini mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan handphone, pungli, dan narkoba. Ia juga mengatakan bahwa program ini merupakan langkah nyata dari komitmen Rutan Batu Raja dalam memberantas halinar di dalam rutan. Jadi aplikasi tersebut ini digunakan untuk mencatat setiap handphone yang dibawa oleh petugas yang akan menjalankan tugas di Rutan Kelas 2B Batu Raja. Jadi cara kerjanya adalah ketika petugas memasuki pintu P2U, ini akan dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan petugas tersebut. Dan selain itu juga petugas P2U yang berjaga juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone petugas lainnya melalui scan QR code yang telah diberikan kepada setiap petugas rutan. Jadi langkah ini sejalan dengan instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memperkuat pengawasan internal dan menciptakan sistem pemasyarakatan yang bersih dari pelanggaran. Jadi melalui program tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas petugas dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan area rutan yang aman dan kondusif. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi
dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menentang hidup bersama, mencoba menggali cinta. Tetesan mata mengalir di sana, derai tawa selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus semua kan waktu. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Dela Wawi harus undur diri dari ruang dengar Anda di Palembang siang ini bersama rekan kami Esi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Pastikan
Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Telah lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu. Hari ini aku sadari dukaku menahun, tertimbun di balik senyum dan canda tawaku. Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta